Halo saudara, kita ketemu dalam panduan calon guru CPNS 3K Update. Salam kompetensi. Kali ini kita akan membahas mengapa guru disebut jabatan profesional. Seri video ini merupakan panduan bagi Anda yang memiliki keterbatasan waktu untuk mencapai atau mencari literatur dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk dokumen. Dengan mendengarkan video ini berulang-ulang, Anda akan menguasai materi yang dibahas kali ini. Selamat mengikuti, jangan pernah berhenti belajar. 1. Jabatan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 7M. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jabatan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi serta didik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 2. Sebagai pendidik profesional, guru adalah tenaga yang semestinya ahli, mahir, cakap, memenuhi standar mutu, dan memenuhi standar norma, serta berpendidikan profesi, sehingga berpenghasilan lebih layak dan sejahtera atau memperoleh penghargaan yang lebih tinggi. Namun demikian saudara, bahwa guru atau jabatan guru bukan hanya dituntut memiliki pengetahuan semata, apabila tidak dijiwai dan diterapkan. Garis bawahi, dijiwai dan diterapkan secara konsisten, konsekuen, dan terampil. Dijiwai dan diterapkan secara konsisten, konsekuen, dan terampil. Karena percuma seorang guru memiliki pengetahuan kalau tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, tugas-tugas profesi guru tadi sebagaimana yang disebutkan dalam nomor 1 harus diterapkan secara konsisten, konsekuen, dan terampil. Hal itu merupakan wujud dari adanya kesadaran, motivasi, dan tanggung jawab. Mulia sekali Bapak Ibu. 3. Kompetensi yang wajib dikuasai seorang guru. Ada 4 kompetensi yang wajib dikuasai seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional. Ada 4 kompetensi yang wajib dikuasai seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sebelum lebih jauh kita membahas kompetensi seorang guru, ada baiknya kita mengerti apa makna kompetensi. Kompetensi adalah bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi adalah bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Mengapa guru harus berkompeten? Jawaban sederhananya adalah apabila guru memiliki kompetensi, maka ada jaminan bahwa guru yang bersangkutan menjalankan jabatan profesionalnya secara baik dan berkualitas. Sederhana Bapak Ibu. Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran peserta didik. Ada beberapa indikator yang menunjukkan memiliki kompetensi pedagogik. Yang pertama, indikatornya adalah guru tersebut memiliki pemahaman terhadap peserta didik tentang psikologi anak, termasuk mampu menjelaskan tingkat perkembangan mental siswa, sehingga dia bisa menyesuaikan pembelajaran yang dilakukannya terhadap perkembangan siswa. Yang kedua, indikator yang kedua,
dari kompetensi pedagogik adalah mampu merancang pembelajaran. Mampu merancang pembelajaran atau menyusun rencana persiapan mengajar atau menyusun rencana persiapan mengajar. Rekan calon guru sudah memahami akan hal ini, mulai dari mendeskripsikan tujuan pembelajaran, menentukan materi sesuai dengan kompetensi, mengorganisasikan materi pelajarannya, mengalokasikan waktu, menentukan metode pembelajarannya. Indikator yang ketiga dari kompetensi pedagogik adalah melaksanakan pembelajaran. Tentu rekan guru sudah memahami akan hal ini, mulai dari membuka pelajaran, menyajikan, menerapkan metode maupun prosedur pembelajaran, mengatur kegiatan siswa, menggunakan media, sampai kepada menyimpulkan pembelajaran. Indikator keempat kompetensi pedagogik adalah mengevaluasi pembelajaran. Mengevaluasi pembelajaran mulai dari menyusun perangkat soal, menyusun perangkat penilaian, melaksanakan penilaian, melaksanakan evaluasi, menilai, mengolah, menganalisis, sampai kepada melakukan pengembangan peserta didik. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasi program tindak lanjut bagi siswa yang sudah menguasai dan melakukan remedial bagi siswa yang belum menguasai pembelajaran. Hal ini dapat dilihat lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengenai kompetensi pedagogik, ada baiknya kita mengenal istilah pedagogik. Pedagogik atau pedagogik berasal dari kata pedagogos. Pedagogos yang secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu paidos. Paidos yang dahulu artinya anak laki-laki dan gogos. Gogos artinya membimbing. Istilah ini muncul karena di Yunani kuno telah ada pembantu laki-laki yang tugasnya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Sehingga istilah pedagogos menjadi pedagogik atau pedagogik yang memiliki arti ilmu membimbing atau mendidik. Pedagogik yang memiliki arti ilmu membimbing atau mendidik. 5. Kompetensi guru yang kedua setelah kompetensi pedagogik adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah terbentuknya pribadi guru yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta teladan serta didik. Kompetensi kepribadian adalah terbentuknya pribadi guru yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta teladan serta didik. Paling tidak ada 3 indikator. Yang pertama, guru yang bersangkutan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, norma sosial, dan norma budaya. Yang kedua, seorang guru harus memiliki pribadi yang dewasa dan bisa jadi teladan. Memiliki pribadi yang dewasa dan bisa jadi teladan. Harus memiliki profil kewibawaan, keteladanan yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, dari indikator kepribadian, yang ketiga adalah guru yang bersangkutan harus memiliki etos kerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Memiliki etos kerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga dia bangga jadi seorang guru. Lebih rinci hal ini dapat dilihat dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Keenam, kompetensi guru yang ketiga. Kita ulangi Bapak Ibu, kompetensi pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian. Sekarang kita masuk ke kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, dengan orang tua, dan dengan masyarakat.
Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, dengan orang tua, dan dengan masyarakat. Ingat ya Bapak Ibu, ada beberapa indikator dari kompetensi sosial. Indikator yang pertama, seorang guru harus bersikap inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif. Secara sederhana, bersikap inklusif adalah seorang guru harus dapat menyatu dengan komunitas sosial di sekolah. Bersahabat dengan guru-guru, bersahabat dengan jajaran pegawai di sekolah, dapat melakukan hubungan positif, hubungan timbal balik dengan seluruh siswa, dan juga berkomunikasi secara positif dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Sebaliknya, seorang guru bersikap eksklusif berarti guru yang bersangkutan merasa levelnya lebih tinggi sehingga dia membentuk kelas tersendiri di sekolah. Hal ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap hubungan komunikasi edukasi di sekolah. Indikator yang kedua dari kompetensi sosial adalah guru harus dapat berkomunikasi dengan sesama guru dengan baik, dengan tenaga kependidikan, dengan orang tua, dengan peserta didik, dengan komite atau dengan masyarakat. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah kata-kata tenaga kependidikan. Apabila disebut tenaga kependidikan, hal itu berarti menyangkut kepada seluruh pegawai di sekolah, baik pegawai tata usaha, pegawai kebersihan, laboran, pustakawan, ataupun staf sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Gampang ya Bapak Ibu? 7. Kompetensi keempat dari seorang guru adalah kompetensi profesional. Kita telah membahas kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Saat ini kita masuk kepada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Seseorang guru tidak akan dapat menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam apabila dia mengajarkan mata pelajaran yang bukan linear atau sama dengan jurusan perkuliahan yang diikutinya pada pendidikan lembaga tenaga pendidikan atau universitas. Oleh karena itu, kompetensi profesional ditekankan di sini adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Ada beberapa indikator kompetensi profesional. Yang pertama, guru yang bersangkutan harus menguasai materi secara baik, memahami struktur mata pelajarannya, konsep ilmu mata pelajaran yang dia punya, pola pikir keilmuan yang sudah diperolehnya pada saat di perkuliahan. Karena ini berhubungan dengan mata pelajaran yang dia punya sekarang. Kita beri contoh Bapak Ibu apabila Anda calon guru SMP, misalnya seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia, ya tentu dia harus menguasai karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran sastra yang akan diajarkannya di SMP. Dia harus menguasai dan mampu menjelaskan tahap-tahap pembelajaran menyimak, pembelajaran berbicara, masuk kepada fungsi pembelajaran berbicara, mulai dari bertelepon, bercerita, menyatakan persetujuan, berdiskusi, berpidato, dan seterusnya. Jadi hal ini sekali lagi berkaitan dengan pendidikan pada saat dia mengikuti perkuliahan pada tingkat sarjana atau tingkat yang lebih tinggi. Semuanya ini menggambarkan kompetensi profesional yang mana menuntut kemampuan seorang guru menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Secara luas dan mendalam. Indikator selanjutnya atau yang kedua dari kompetensi profesional
adalah mampu mengembangkan keprofesionalannya melalui tindakan reflektif. Mampu mengembangkan keprofesionalannya melalui tindakan reflektif. Mengembangkan keprofesional ini adalah kemampuan lanjutan setelah dia menguasai materi pembelajaran sebagaimana pada indikator pertama, maka kemampuan yang lebih tinggi harus dimiliki seorang guru, yaitu mengembangkan keprofesionalannya. Dia harus dapat menganalisis atau menyusun penelitian ilmiah, atau membuat kajian ilmiah, atau menulis metode pembelajaran terbaru tentang mata pelajaran yang diajarkannya. Ya, dia harus mampu menyusun karya ilmiah dalam bentuk tinjauan ilmiah, ulasan ilmiah, baik dalam bentuk tulisan ilmiah populer yang diterbitkan di majalah yang sudah diakui atau pada media sosial atau pada surat kabar. Selanjutnya, dia harus dapat menulis makalah, menulis buku mata pelajaran, menulis modul, membuat alat peraga, menciptakan karya seni, bahkan melakukan seni pertunjukan apabila Anda guru jurusan pendidikan seni, sampai kepada melakukan atau mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Melakukan pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, pada indikator kompetensi profesional yang pertama tadi, penguasaan materi pelajaran yang akan dia punya, maka yang kedua, dia harus dapat mengembangkan keprofesionalannya. Indikator ini bisa dilihat dalam petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pada Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Rekan guru, kita sudah menjelaskan 4 kompetensi profesional guru sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Kompetensi pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang menjadi catatan bagi kita adalah bahwa kompetensi guru tadi yang sebagaimana disebutkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan harus ada kesadaran yang penuh, motivasi yang tinggi, dan tanggung jawab yang menunjukkan jabatan profesional seorang guru. Tidak sulit ya Bapak Ibu? Selamat menguasai, siap menuju level yang lebih tinggi. Salam kompetensi. Dengarkan berulang-ulang video ini agar Anda menguasai materi yang disajikan dalam panduan.